Halo, Gemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading lagi ya. Kita cek bocoran energi kamu di bulan Mei ini. Kira-kira apa aja yang akan kamu alami, yang kamu rasakan, yang kamu dapatkan dalam hal karir, cinta, dan keuangan. Bagi kalian yang ingin personal reading, silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah ada di layar video ini ya. Tanya-tanya dulu preslisnya, harganya. Kalau sudah siap baru kita mulai pembacaan pribadinya ya. Namun kali ini pembacaan saya sudah lebih lengkap ya, karena kombinasi antara tarot dan pokoknya dari tanggal lahir, weton, zodiak sama sio ya. Jadi kita cek dulu karakter kalian masing-masing, kamu atau dia atau anak kalian itu siapa aja, melalui tanggal lahir lengkap sama tahun lahir dan bulan. Baru tuh kita bisa prediksi, kita kombinasikan dengan kartu tarot, baru kita dapatin hasilnya. Oke, ini super lengkap, jadi insya Allah lebih tepat lagi gitu ya. Oke, ini di bottom of the decknya ada King of Wands ya, dan di sini ada Three of Wands. Dalam karir, bocoran energi kamu. Sesak nafas, terjebak dalam rasa, tak bisa pulang. Oke, cek time to breathe out ya. Di bottom of the deck. Sini ada step out your comfort zone. Sini ada the answer you need are coming. Terus di ini ada don't let your past hold you back. Oke, kita mulai ke karir dan finansial ya. Oke, kita masuk ke pembacaannya. Oke, saya lihat beberapa dari kalian ini ya, ada yang udah melakukan segalanya, udah kamu keluarkan semua bakat keahlian kamu, sudah tekuni, sudah menikmati karya-karya kamu gitu ya. Kamu masih menikmati menyalurkan karya-karya kamu tanpa mengharapkan hasil. Jadi kamu menikmati pekerjaan kamu tersebut, namun dalam hati bertanya-tanya, walaupun memang kamu tidak terlalu fokus pada hasil dulu, intinya kamu berkarya dulu, tapi dalam hati kecil kamu bertanya bahwa kapan ya gitu, kapan ini berhasil gitu. Kamu lagi menunggu ya hasilnya kapan gitu. Ntar lagi ya akan ada kabar ya. 12, 20, 2, ada angka 2 ya. Jadi di sini berapa dari kalian di tanggal 2 ya, tanggal 2 atau 2 hari kedua minggu kedua kalian akan dapat kabar baik di bulan Mei ya, bahwa yang kalian kerjakan ini akhirnya berhasil gitu. Akan ada proyek atau penghargaan yang kamu dapatin, ada yang keep order ya. Banyak dan ini akan bersifat panjang gitu. Pencapaian kamu ini tidak hanya untuk 1 tahun ya, titik terang kamu akan dapatin di minggu kedua di bulan Mei ya. Kamu yang lagi merasa stagnan saat ini, merasa kamu sudah berupaya semuanya, kau keluarin dari keahlian kamu, tapi jawabannya masih belum kau dapat, atau kamu ngerasa belum ada hasil yang sesuai dengan value kamu, atau semua upaya yang terlalu lebih yang kau keluarkan, tapi hasilnya masih nihil ya, masih nggak sesuai banget lah gitu, di bawah standar kamu. Padahal yang kau keluarin tuh yang kau upayakan atau yang kau berikan dari karya-karya kamu ini tuh di atas standar gitu, di atas rata-rata gitu nilainya. Di minggu kedua akan ada kabar baik bahwa akan akhirnya berhasil. Akhirnya kamu bisa keluar dari situasi yang kamu ngerasa stagnan tadi, karena emang kamu udah telaten banget, kamu udah kreatif banget, kamu udah, yang kamu lakukan itu sudah kamu lakukan sambil menikmati karyamu yang kau salurkan dengan penuh nikmat, penghayatan, penuh cinta dari karya kamu tersebut. Atau kamu melakukan pekerjaan kamu itu, apapun bidang kerja kamu itu, kamu sangat effort banget gitu
ya, gigih banget, sudah semuanya kau lakukan dengan segala cara, segala upaya, segala sabar, ya. Nah, segala gigihmu gitu. Nah, ini nanti kamu akan dapat hasilnya. Kamu bakal sibuk banget nantinya, dan kamu lupa dengan masa-masa kamu stagnan gitu. Waktu kamu stagnan kan banyak pikiran, banyak nanya-nanya, banyak menduga, banyak pesimis. Nanti di minggu kedua kamu akan lupa dengan rasa yang kamu sedang alami sekarang ini gitu. Kamu rasakan saat ini, karena kamu akan sibuk banget gitu ya, saya lihat. Dan hasilnya juga luar biasa ya, bertubi-tubi ya. Hasilnya juga memang sesuai dan bertubi-tubi dan lebih malah, insya Allah. Ini akan membuat kamu akhirnya ngerasa, wow, ternyata enggak seperti itu gitu. Yang kemarin saya pikir bahwa payah gue gitu, nggak mungkin gue berhasil gitu di sini gitu. Ternyata tuh ya, nanti kabar baik yang datang ini merubah mindset kamu, merubah pandangan kamu, merubah kepesimisan kamu menjadi sumringah ya. Oke. Tetap aja kreatif, tetap aja berkreasi ya, tetap aja lakukan yang terbaik, tetap aja promosi, tetap aja keluarin skill kamu ya, tunjukin skill kamu, berani speak up, berani nunjukin skill kamu ya. Oke. Jangan diam aja, jangan karena belum ada respect kamu ngerasa down, jangan ya. Kamu nggak stuck karena kamu punya value, ada nilai yang mahal di diri kamu, dari apa yang kau keluarkan, dari karya kamu itu, atau dari effort kamu tersebut, dari kinerja kamu tersebut tuh ada nilai yang sangat mahal yang patut dihargai. Dan terlagi nih, ini yang kabar baik ini akan mensibukkan kamu, oke? Dan hasilnya juga nggak kaleng-kaleng ya, sesuai dan bertubi-tubi, oke? Beberapa dari kalian ini ya, kalau saya lihat ada yang sudah menjalin kerjasama, dan ini adalah titik awal kamu membangun pondasi yang kuat dalam karir kamu. Kerjasamanya solid banget ya. Cuman beberapa dari kalian ini ada yang tidak setuju, ada yang persaingan gak sehat, ada yang berusaha menjatuhkan kamu, ada yang membuat kamu tertekan dalam pekerjaan ini. Tapi ini pihak luar, bukan dengan orang yang sedang kamu kerjasama ini ya. Ini pihak-pihak ya, memang kerjanya solid, beberapa dari kalian solid banget, orang-orang sefrekuensi, selevel dengan kamu. Cuman karena kamu baru masuk ke level yang tinggi ini, makanya kamu ngerasa, masa sih saya bisa berhasil bekerja sama dengan orang-orang yang level atas ini gitu. Nah, kayak kamu ngerasa minder gitu. Akhirnya saya lihat kamu layak ya, setara dengan mereka. Kamu layak terbangun karirnya, terbangun pondasinya. Kamu layak untuk mendapatkan keberhasilan di bulan Mei ini. Khususnya yang kabar ini akan kamu dapatin ya di 12 hari lagi ya, 12 hari lagi dari sekarang ya, 12 hari lagi, atau di tanggal 12, bisa saja minggu kedua, pertengahan dari minggu kedua ya. Oke. Itu bocoran di bulan Mei. Beberapa kalian ini yang saya lihat di sini ada 3 of Swords, ada 9 of Pentacles, dan sini don't let your past hold you back ya. Kalau saya lihat sih kamu udah enjoy aja sih, walaupun memang kamu sudah berusaha untuk melepas, udah berusaha untuk fokus ke apa yang kamu dapatin sekarang ya. Kamu udah independen sekarang, kamu udah menemukan pekerjaan yang sesuai, posisi yang sesuai, karir yang sesuai. Cuman masih dikejar-kejar nih, masih ada tuh energi-energi lama yang mengintai kamu, yang berusaha menusuk kamu dari belakang, atau trauma yang masih kau bawa. Sebenarnya kamu sudah di posisi yang udah ngerasa bebas sebenarnya. Kamu sudah bisa fokus ke diri kamu sendiri, ke masa depanmu, ke pekerjaan kamu saat ini. Cuman masih ada yang menggerogoti kamu secara energi. Jadi bersihkan ya, putuskan energi itu, putuskan koneksinya, supaya kamu tuh nggak lagi merasa trauma. Trauma kamu udah ya, selesaikan trauma kamu dulu supaya kamu benar-benar mendapatkan posisi ini ya. Karena trauma itu bikin kamu jadi down, energi kamu kekuras. Kamu akhirnya yang tadinya punya power besar, dia jadi turun gitu. Ya jangan ya deh ya. Optimis aja, lanjut aja, udah. Jangan
putuskan koneksi dengan orang-orang toksik atau orang-orang masa lalu yang pernah menyakiti kamu, menyingkirkan kamu, pernah, atau siapapun yang meragukan kamu atau memberikan kata-kata yang membuat kamu ngerasa nggak berat untuk melakukan lagi gitu, berat untuk melanjutkan pekerjaan kamu. Stop ya, langsung cut off aja tuh. Intinya walaupun kita nggak perlu harus putus hubungan dengan orang tersebut, nggak perlu blokir, tapi cut dari pikiran lah, nggak usah respon hal-hal seperti itu. Orang-orang seperti itu, beri batasan, izinkan dirimu untuk ya narik diri lah gitu dari hal-hal yang negatif atau orang-orang yang atau perkataan yang bikin kamu bisa ngerasa nggak pede atau blank ya. Oke. Intinya jangan bersikap yang sama di situasi yang sudah baru. Kamu tuh udah dibantu semesta dibawa ke sini, kenapa kamu masih membiarkan dirimu terkoneksi dengan pikiran yang dulu ya, pola pikir lama atau dengan koneksi-koneksi lama kamu yang toksik itu. Jangan ya deh ya. Gitu. Jadi ini saya lihat untuk kamu, beberapa dari kalian ini Gemini ada di sini ya, di minggu ketiga ya, minggu ketiga kalian benar-benar bersih. Kalau kamu mau bersihkan, putuskan energi negatif itu dengan pembersihan energi, atau kamu mencoba meyakinkan diri dengan coba berkonsultasi, coba bercakap-cakap atau bertukar pikiran dengan seseorang yang kamu percaya ya, atau konsultasi aja sama siapa aja, terserah. Saya hanya menyarankan aja ya, mau konsultasi dengan saya terus siapa aja terserah. Intinya saya bilang, kalau kamu di posisi ini ya, kamu bertanya-tanya, sebenarnya orang ini baik nggak sih sama saya, kenapa dia kasih pendapat seperti ini, apakah pendapat dia ini benar, apakah saya harus ikuti pendapat dia. Ini contoh, itu salah satu contoh. Kalau kamu berada di posisi itu, atau kamu merasa energi orang lama atau masih terkoneksi dengan orang-orang lama, masih pola pikir kamu sebenarnya kamu sudah di situasi baru, tapi pola pikir kamu masih mundur-mundur ke belakang. Nah, coba cari orang yang bisa membuka pola pikir kamu, menyadarkan kamu dan mengarahkan kamu bahwa kamu udah nggak bisa di situ, atau meyakinkan diri kamu bahwa ya itu emang orang itu memang harus putusin, orang ini harus kamu cut off. Pikiran seperti ini harus jangan kamu bawa gitu. Kamu harus ya, makanya kamu kalau memang kamu berada di situasi ini, coba cek energi pribadi supaya kita bisa dapatin solusi untuk diri kamu. Karena saya lihat kamu ini udah pede, cuman masih terkoyak-koyak oleh energi lama atau pola mindset lama gitu. Udahlah ya. Oke. Dan saya lihat beberapa dari kalian ya, kalau emang kalian benar-benar mendapatkan titik terang atau kabar baik ini di waktu yang sesuai yang saya bilang ya, 2 minggu di sini, beberapa dari kalian ini minggu kedua atau tanggal 2, di sini ada di 1 minggu lebih ya, pertengahan minggu kedua, di sini minggu ketiga. Nah, kalau kamu sudah dapat ya kabar ini, maka ini ya, posisi yang kamu dapatin ini ya, ini bersifat panjang ya. Keberhasilan yang kamu capai ini tidak hanya bersifat untuk 1 tahun ke depan, tapi kalau kamu kuat-kuat ya, dan kamu tetap produktif, fokus ya, kamu pintar-pintar ya, ini akan 1 tahun lebih, bahkan bisa naik sampai ke 3 posisi yang kamu dapatin ini ya, atau kemenangan atau keberhasilan ini akan berpihak kepada kamu 3 tahun ke depan, bahkan ada beberapa sampai 5 tahun ke depan, ada yang 8 tahun ke depan. Saya rasa kalau kamu benar-benar pintar mengelola, sabar, pandai-pandai berinovasi, nah ini akan terus nih berjalan selama 1 tahun, 10 tahun ke depan gitu ya, di atas 10 tahun lagi bahkan, insyaallah amin. Oke ya, kita masuk ke percintaan ya. Percintaan, bocoran energi percintaan kamu untuk yang jomblo dulu. Oke, yang jomblo saya lihat di sini ya, berapa dari kalian
eh kamu lagi mikir-mikir ya, aduh, daripada pusing dengan percintaan, mendingan gue fokus ke karir lah ya. Tapi beberapa kalian di Mei ini kamu akan bergairah lagi. Dan hal cinta kamu mulai gairah, mulai muncul. Kamu akan ketemu sama seseorang yang bikin kamu naksir dan dia juga naksir kamu. Itu aja. Ya. Ini akan merubah pola pikir kamu. Akhirnya kamu ngerasa, wow, ternyata tidak semua orang punya karakter yang sama ya. Ternyata ini beda loh gitu. Yang kamu temukan ini beda. Dia lebih menghargai kamu. Dia orangnya pemikir, dia cerdas, dia berpendidikan, dan dia tahu cara mengayomi gitu. Jadi kamu akan ngerasa dihargai banget. Beda banget sama yang dulu ya. Yang dulu kan bikin kamu trauma ya. Oke, berapa dari kalian ini ya? Di bulan Mei ini kamu akan dapat jawaban. Mungkin saat ini kamu ngerasa, kenapa sih dia masih merahasiakan saya? Hubungan ini kuat tapi kenapa dia masih merahasiakan saya gitu. Nah, ini yang berpacaran ya. Hubungan ini udah lama loh kita jalanin gitu. Kita sudah saling mengenal. Saya rasa hubungan kita ini kuat loh. Hati gue kuat sama dia gitu. Dia juga kayaknya dalam komunikasi kita juga jelas gitu, kuat. Kontak batin kita juga kuat, banyak kesamaan, kecocokan. Beberapa dari kalian ini udah komitmen. Cuman kayak ada sesuatu yang disembunyikan dari kamu. Atau ada beberapa pihak yang tidak setuju, atau beberapa dari kalian ini masih dirahasiakan karena cinta segitiga ya. Wadidaw. Ini kamu akan dapat jawabannya. Saya rasa beberapa dari kalian ini kalian akan diprioritaskan. Intinya akan terkuak jawaban di hadapan kamu, di telinga kamu, depan mata kamu, bahwa dia akan memprioritaskan kamu. Apapun kendalanya dia tetap memprioritaskan kamu. Oke? Jadi beberapa dari kalian potensi kuatnya adalah di pertunangan atau pernikahan ya. Apa-apa yang dia sembunyikan dari kamu dia akan kuak semuanya. Dia akan bongkar rahasianya sendiri. Dia akan ungkapin semuanya, dia akan jujur terbuka kepada kamu. Dan ini menjadi satu kekuatan. Akhirnya kamu ngerasa bahwa ternyata dia memprioritaskan saya. Dia membuat saya merasa layak untuk dicintai gitu. Wadidaw. Oke, gini ya. Terus beberapa dari kalian ini, kalau yang berumah tangga, wow, ternyata berumah tangga ini rumit ya. Ada yang sudah main belakang berapa kali. udah main belakang, berarti kan dia udah menduakan kamu. Udah terlibat cinta rahasia lah, cinta segitiga lah, entah dari kamu atau dia. Ini tidak terpaku pada gender ya. Ini kan umum. Entah kamu yang menduakan dia atau dia menduakan kamu, tapi ini sudah lebih dari 3 kali ya. Tapi kamu sudah terbiasa sih dengan hal-hal seperti ini, drama-drama seperti ini, drama-drama yang menyakitkan ya. Mungkin kata-katanya yang pedas, sikapnya yang terlalu otoriter, kasar, egoisnya tinggi gitu, narsis juga. Jadi kamu lebih bawa enjoy aja, kamu nggak mau terlalu dramatis pula, kamu nggak mau terlalu baperan juga. Nah, kamu tidak mau menghadapi dia dengan cara yang sama seperti dulu. Intinya kamu di sini sudah mau berubah juga, cara pandang kamu ke dia, cara bersikap ke dia, cara menanggapi ke dia itu udah berubah. Karena kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri dan fokus ke hal-hal yang masuk akal aja. Ya udah, emangnya kalau dia menduakan saya terus apa ya? Terus gue harus bilang wow gitu. Bukan. Maksudnya tapi kan buktinya dia masih milih saya. Buktinya kan dia tetap mutusin yang 3 kali itu, dia putusin terus demi kita gitu, demi rumah tangga kita. Ya udah, intinya saya sekarang lebih baik fokus ke diri saya, memperbaiki penampilan, merawat diri, meningkatkan karir, mencapai membuat karya-karya yang bikin cuan gitu, fokus ke cuan gitu. Nah ini bagus, kamu akhirnya bebas ya, bebas dari rasa terpuruk ya. Dan kabar baiknya adalah dia mulai mikir panjang setelah kamu berubah ya. Dia mulai mikir panjang nih, wadidaw, ini kebiasaan gue ya, bikin dia bosan kali ya. Dia mulai mikir gitu, takut dia mulai mikir panjang, dia mulai ngambil hati tapi samar caranya karena dia malu ya, karena egonya tinggi juga gitu.
Tapi orang ketiga ini masih tetap menggali-gali, menggelitik gitu, mengusik gitu. Jadi kamu harus bereskan dulu nih orang ketiga, ya. Walaupun kamu cuek, tapi dalam hati kamu masih tetap tergelitik kan. Makanya harus putusin tuh koneksi mereka, baru tuh kamu bisa fokus, biar kamu lebih tenang dan kamu bisa fokus ke depan. Dan soal dia, biar semesta yang ngatur. Kalau kamu sudah putuskan koneksi antara dia dan orang ketiga, tuh dia bakal benar-benar down, dia benar-benar kehilangan egonya gitu. Egonya mati di sini nantinya. Apalagi kalau kamu udah berubah nih, cara sikap kamu, ya, penampilan kamu, pola pikir kamu udah berubah, karir kamu juga semakin meningkat. Ternyata kamu sudah mandiri. Nah ini jadi mikir panjang, dia nanti jadi stres sendiri, takut kehilangan, berusaha untuk berubah, tapi caranya samar, pelan-pelan, dia nggak nunjukin drastis. Tapi saya lihat energi kamu lebih cuek sih, ya udah jalan aja gitu, terserah dia, ikuti aja gitu, ikuti aja alurnya gitu. Kamu ngikutin ritmenya, kamu ngalir aja, kamu lebih milih daripada kita berdrama terus makan hati, mendingan gue bebasin diri dari drama-drama. Baper itu bagus ya. Oke. Ada pesan semesta untuk kamu yang menggambarkan dirimu atau pencapaian kamu di bulan Mei ini. Simak baik-baik ya, karena ini penting. Cuman satu doang saya ambil di antara banyak kartu ya. Jadi ini penting untuk kau camkan baik-baik. Oke, yang terakhir. Baca ya. Ini energi kamu, tetaplah rendah hati tapi jangan pernah merendahkan dirimu. Kamu udah nggak layak lagi untuk merendahkan diri ya, seperti kemarin. Ya, rendah hati boleh tapi jangan rendah diri ya. Kamu boleh sungkeman sama orang ya, nurut, patuh, santun, sopan, nunduk gitu aja. Tapi bukan berarti sampai berlebihan yang bikin kamu direndahkan ya. Tunduklah pada orang yang tepat ya, santunlah pada orang yang juga santun, sungkemlah ya pada orang yang patut disungkemin gitu. Sungkem itu apa ya, kayak kita menghormati, menghargai, memanuti gitu. Jangan sampai kamu salah orang gitu, nanti kamu malah diinjak-injak harga dirinya. Oke? Dan yang mengizinkan kita diinjak-injak kan diri kita sendiri. Jadi lihat-lihat lagi dong orangnya siapa, karakternya seperti apa, orang itu layak atau enggak kita panuti, kita jadikan penuntun atau apa ya, kita ambil, contohi, kita dengarin ya tuh. Proyek-proyek yang kau handle sekarang ini bakal membawa dampak positif untuk masa depanmu. Di bulan ini kamu akan panen hasil pertama dan seterusnya. Nah tuh cocok kan sama tadi saya bilang, di bulan ini kamu akan panen hasil pertama, dan ini bakal berpihak padamu untuk seterusnya. Amin ya. Ada proyek-proyek yang sudah kamu handle ya, yang kamu handle sekarang ini bakal membawa dampak positif untuk masa depan kamu. Di bulan ini kamu akan panen hasil pertama dan seterusnya. Udah kan, sudah saya baca tadi kan, udah nggak usah bahas lagi. Durasi. Oke. Gunakan topeng kaleng-kalengmu, tak semua harus kau nampakkan, karena dunia ini butuh miliaran topeng untuk tetap aman. Nah itu, kalau kamu berhadapan dengan orang bertopeng ya bertopeng juga. Orang manipulatif ya manipulatif juga gitu, supaya kelemahan kamu nggak bisa dikoyak-koyak oleh orang lain. Mereka nggak dapat tuh titik lemah kamu, jadi balik manipulatif aja gitu. Ya, kamu harus punya tameng yang kuat, yaitu cara menghadapi orang dengan sikap yang sama gitu. Kalau orang sudah narsis ya kita nggak apa-apa lah ikutan narsis dengan cara yang positif, cara kita gitu. Intinya untuk cari aman gitu. Itu topeng-topeng kaleng-kaleng. Gunakan topeng kaleng-kaleng kepada orang yang kaleng-kaleng. Kepada orang-orang bertopeng yang kaleng-kaleng gitu ya.
Jadi udahlah, jangan terlalu baperin, jangan terlalu dibawa serius menanggapi orang-orang bertopeng. Kita nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu nanggapin serius juga. Ya udah, kita ya sebatasnya aja, sekedar aja gitu sama orang. Oke. Dunia ini sudah semakin kacau, kebenaran dibungkam, kemungkaran diagungkan oleh orang-orang bodoh yang egois dan tak tahu diri. Amati dunia ini, renungkan jalan manakah yang kau pilih. Sudah saatnya kita benahi diri, karena apapun kedudukan kita, akhirnya kita pasti diadili. Wow, keren. Oke, dengarkan baik-baik ya. Dunia ini sudah semakin kacau. Ini pesan semesta untuk kamu. Dunia ini semakin kacau ya. Makanya banyak orang-orang manipulatif nih, ya. Kebenaran dibungkam, kemungkaran diagungkan. Nah, itu fakta ya. Oleh orang-orang bodoh dan egois. Ya. Oleh orang-orang bodoh yang egois dan tak tahu diri. Amati dunia ini, renungkan jalan manakah yang akan kau pilih. Sudah saatnya kita benahi diri, karena apapun kedudukan kita, akhirnya kita pasti diadili. Jadi ini tentang spiritual. Amati dunia ini. Dunia ini itu sudah kacau ya. Ya. Tapi kita jangan ikut-ikutan kacau ya. Nggak usah panik gitu. Intinya kita mengamati kebohongan, sandiwara duniawi ini. Jangan sampai kita masuk ke drama itu, atau dalam kita masuk ke dalam cara hidup yang sama dengan orang-orang yang busuk ya. Atau kalau emang ada kemungkaran yang diagungkan ya, ini kan dunia gitu. Jadi udah nggak usah terlalu mikirin, nggak usah terlalu dibawa ke hati, nggak usah pusing, nggak usah stres ya, karena inilah dunia di zaman saat ini ya. Jadi intinya kamu menikmati, renungkan jalan mana yang kau pilih ya, bebaskan diri kamu dari pengaruh negatif itu, pisahin diri ya. Kalau kamu udah terlanjur terhubung dengan orang-orang yang kayak korup ya, nah itu cepatlah keluar ya, karena walaupun kamu udah setinggi posisi kamu sekarang, tapi jalannya salah, suatu saat kamu akan dapat pengadilan, diadili bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, double tuh ya. Sudah saatnya di usia kamu yang sekarang ini, coba sayangi diri kamu, tolonglah diri kamu untuk keluar dari perangkap setan itu. Ini hanya dunia ya. Jangan ikut-ikutan mengagungkan diri dalam kemungkaran ya. Oke. Ini ada yang resonate di sini. Kita lihat, kita ambil 9 kartu ya. 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Inisial nama kamu yang resonate di sini Gemini, ada huruf A. Ki, kamu atau dia ya. B, C, N, P papa, G, O, F. Oke. Terus tanggal lahir kamu yang resonate di sini 20 11 19 20 10 ya, 10. Ini tanggal lahir kamu maupun dia ya yang kau fokuskan. 10 5 23 24 9 25. Usia 20 46 dan 56 tahun, 37 59 tahun, 19 dan 45 tahun, 36 dan 57 tahun, 32 tahun, 23 49 58 tahun, 24 dan 50 tahun, 35 tahun, 25 tahun dan 51 tahun. Kamu adalah Sio macan. Berapa dari kalian kalau ada Sio ya oke. Kalau enggak ya udah. Fokus ke inisial nama, tanggal lahir dan usia aja ya. Dan zodiak yang terkoneksi. Tapi kalau ada Sio ya bagus ya. Lebih lengkap dong. Ada Sio macan. Apakah Sio dia ada di sini? Sio kelinci, Sio babi, itu aja. Kamu lagi dealing atau akan terkoneksi dengan zodiak Pisces. Elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Pisces kuat ya. Ini Scorpio juga kuat, ada Scorpio lagi. Elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, sesama Gemini ya. Terus Leo, Aries. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga resonate di kamu. Semoga terjabah dan tercapai doa-doa kamu. Doa-doa kita semuanya, amin. Sudah saya doakan di Mei ini beberapa kalian akan menjadi miliarder, triliuner, dan bahkan jadi triliuner. Dan yang paling terutama adalah semoga
mulai sekarang kita mulai membenahi diri, mulai bijaksana ya. Semakin bertambah umur kita semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin meningkatkan iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.